record in this program. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Leonita Marlewiski dengan NIM 12S22019. Eh, Video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kinerja saya yaitu T01 pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya saya akan membacakan readme-nya dulu agar kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Untuk yang pertama, task 01 yaitu mendefining class. Di tahap pertama, kita diminta untuk menuliskan definisi kelas dari setiap entitas yang sudah dijabarkan dalam bentuk kelas diagram. Kita dapat menggunakan Modelio atau modeling tools lainnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan kelas diagramnya. Di dalam kelas diagram ini terdapat kelas course, yaitu kode dengan tipe data string, name dengan tipe data string, credit dengan tipe data integer, passing grade dengan tipe data string. Dan metode yang digunakan yaitu course dan toString. Selanjutnya, kelas student. Terdapat ID dengan tipe data string, name dengan tipe data string, year dengan tipe data string, study program dengan tipe data string. Metode yang digunakan yaitu student, get ID, get name, get year, get study program, set study program, dan toString. Selanjutnya kelas enrollment, yaitu terdapat course dengan tipe data string, dan ID dengan tipe data string, academic years dengan tipe data string, semester dengan tipe data string, grade dengan tipe data string. Metode yang digunakan yaitu enrollment, get course, get ID, get academic year, get semester, dan get grade. Hubungan antara course dengan enrollment ini yaitu adalah one to many, di mana banyak course yang dapat di-enroll. Sedangkan hubungan antara course student dengan enrollment yaitu one to many, di mana banyak objek di mana banyak suatu objek student dapat memiliki banyak objek enrollment. Selanjutnya untuk task yang kedua yaitu Nah, yaitu di task yang kedua ini sudah disediakan kelas dengan model course, enrollment, dan student. Dan kita disuruh untuk mengisi modul tersebut agar dapat mengeluarkan output seperti berikut. Dan di mana variabel yang dibutuhkan pada kelas course yang pertama yaitu code, name, credit, dan passing grade pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya untuk kelas course, yaitu dalam kelas course ini terdapat package academic.model. Package academic.model itu yaitu package atau suatu paket atau kelompok struktur organisasi untuk menyimpan dan mengelompokkan kelas-kelas terkait dalam sebuah program tersebut. Kemudian ada course yaitu kelas di mana di course atau kelas objek yang mempresentasikan mata kuliah atau kursus dalam suatu sistem akademis. Mata kuliah biasanya memiliki atribut dan metode yang mencerminkan informasi dan perilaku yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Kemudian isi blueprint course ini yaitu um, variabel course ID dengan data string. Satu terdapat public course, string code, string name, integer credit, string passing grade, di mana merupakan konstruktor dan setiap tipe data yang ada pada parameter ini harus sama dengan pada objek ini. Kemudian di sini ada public string to string, yaitu mengembalikan representasi string dari objek yaitu code, name, credit, dan passing grade. Yang dipisahkan dengan pipeline agar sesuai dengan output yang diminta. Dan saya akan merannya.
Waduh. Berikut ada keluaran yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke student. Di kelas student ini terdapat terdapat eh, package academic.model. Package academic.model itu yaitu suatu package atau paket atau kelompok struktur organisasi untuk menyimpan dan mengelompokkan kelas-kelas terkait dalam sebuah program tersebut. Kemudian ada kelas yaitu public student yang digunakan untuk mendefinisikan kelas utama yang disebut student yang merupakan blueprint atau cetak biru untuk membuat objek dengan nama student dalam program ini. Dan ini memiliki tipe data string. Di public student tersebut merupakan konstruktor eh, yang memiliki parameter ID, name, year, dan study program. Eh, di public study ini memiliki this.id sama dengan ID yang berguna untuk menginisialisasikan variabel ID dan dengan nilai yang diberikan saat membuat objek. Selanjutnya this.name null berguna untuk menginisialisasikan variabel ID dengan nilai yang diberikan saat membuat objek. Dalam konteks ini, null yaitu nilai referensi yang menunjukkan em, bahu menunjukkan bahwa objek atau variabel tidak menunjuk ke objek ataupun apapun di dalam heap memory. Dilakukan ketika kita ingin memberikan nilai default atau menginisialisasikan atribut dengan nilai nilai yang menunjukkan bahwa nilai tersebut belum diatur atau tidak valid. Dan di kode tersebut terdapat aksesor dan mutator. Asesor itu sering asesor itu yaitu metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai atau informasi dari suatu objek. Asesor seringkali disebut dengan getter methods karena tugas utamanya adalah untuk mendapatkan get nilai dari atribut atau properti objek. Di sini terdapat metode getter atau setter. Getter dan setter. Metode getter atau getter yaitu digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu atribut atau properti objek yang memiliki format get type, di mana eh, type type itu, type itu adalah atribut yang ingin diakses pada code berikut ini. Seperti berikut ini. Metode ini mengembalikan nilai atribut ID dari objek. Sedangkan metode setter yaitu metode yang digunakan untuk mengatur atau menetapkan nilai pada suatu atribut atau properti objek. Biasanya memiliki format set type, parameter type parameter, di mana type adalah tipe data dari atribut yang ingin diatur dan parameter type adalah tipe data dan dari nilai yang akan diatur. Seperti code berikut ini. Public void set ID. Metode ini mengatur nilai atribut ID pada objek dengan nilai yang diteruskan melalui parameter ID. Kemudian public public string to string. Yang ada pada kelas student ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkonversi objek student menjadi representasi string di mana ini kita buat agar sesuai dengan output yang diminta. Dan public string to string ini mengembalikan representasi string dari objek yaitu ID, name, name, year, study program yang dipisahkan dengan pipeline agar sesuai dengan output yang diminta. Dan selanjutnya saya akan merannya.
Dan berikut adalah output yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke student dot default. Selanjutnya kita ke masuk ke enrollment. Maaf, enrollment. Di enrollment ini berkaitan dengan driver 3. Di driver 3 kita bisa mengubah sesuai dengan yang diminta. Sedangkan di driver 2 dan driver 1 kita tidak dapat mengeditnya. Di kelas enrollment ini ada package academic.model. Package academic.model itu sama seperti model course dan student, yaitu suatu package atau paket atau kelompok struktur organisasi untuk menyimpan dan mengelompokkan kelas-kelas terkait dalam sebuah program tersebut. Kemudian ada kelas public class enrollment, yaitu digunakan untuk mendefinisikan kelas utama yang disebut enrollment yang merupakan blueprint atau cetak biru untuk membuat objek dengan nama student. Untuk membuat nama dengan untuk membuat objek dengan nama enrollment. Dalam program ini di sini ditunjuk bahwa private course yaitu deklarasi private course itu menunjukkan bahwa ada suatu atribut dalam suatu kelas yang memiliki tipe data course. Dalam pemrograman berorientasi objek, ini berarti bahwa objek tersebut memiliki atau terkait dengan objek dari kelas course. Selanjutnya di public enrollment course, student, string academic years, string semester, string grade merupakan konstruktor, di mana setiap tipe data yang ada pada parameter ini harus sama dengan objek yang ini. Kemudian terdapat public string to string. Public to string ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkonversi objek student menjadi representasi string, di mana kita buat agar sesuai dengan output yang diminta. Dan di public string to string ini terdapat course get code, student get ID, academic year, semester, dan grade. Yang dimana dipisahkan dengan pipeline agar sesuai dengan output yang diminta. Dan saya akan menjalankannya. Dan berikut adalah output yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke driver 3. Driver 3. Di driver 3 ini, jika kita menggunakan yang ada di model enrollment atau course atau student, kita harus memanggil atau mengimportnya dengan cara mengimport academic.model.enrollment, mengimport academic.model.course, import academic.model.student, di mana folder enrollment ini berada di model dan folder juga berada di dalam folder akademik. Artinya di enrollment ini terdapat folder model. Dan di folder model ini juga berada pada akademik. Di tugas yang ketiga, kita diminta untuk membuat program yang dapat meminta inputan dengan course ID, course student ID, years, dan semester. Dan nantinya akan diminta output seperti ini.
Dan di driver 3 eh, terdapat public class driver 3. Di mana public class driver 3 ini merupakan kelas yang bernama driver 3, menunjukkan bahwa kelas ini termasuk ke dalam paket yang bernama academic.driver. Kemudian di sini terdapat java.util.scanner. Merupakan import yang harus ada ketika kita ingin meminta inputan dari program tersebut. Kemudian di sini ada public static void main, di mana fungsi main ini hanya hanya boleh ada di hanya boleh berada dalam satu driver, dan ini berguna untuk mendefinisikan metode main yang akan dijalankan pada saat program dimulai. Parameter string itu adalah argumen yang dapat diberikan untuk menjalankan program tersebut. Selanjutnya, string code sama dengan scanner.nextLine, yaitu digunakan untuk membaca satu baris input dari pengguna dan menyimpannya dalam variable code. Ini diasumsikan bahwa scanner adalah objek dari kelas scanner yang telah diinisialisasi sebelumnya. Selanjutnya, string ID sama dengan scanner.nextLine, di mana membaca satu baris input berikutnya dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel ID. Selanjutnya, string academic year sama dengan scanner.nextLine, yaitu membaca satu baris input berikutnya dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel academic year. Selanjutnya, string semester sama dengan scanner.nextLine, yaitu membaca satu baris input berikutnya dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel semester. Selanjutnya, string grade sama dengan non, menginisialisasikan variabel dengan nilai awal non, digunakan untuk memberi nilai default pada variabel sebelum pembacaan nilai yang sesungguhnya. Selanjutnya, enrollment sama dengan new enrollment, di mana objek ini mempresentasikan suatu pendaftaran enrollment yang terkait dengan suatu mata kuliah dan mahasiswa tertentu eh, dalam suatu tahun akademik dan semester tertentu dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya, kita diminta untuk menjabarkan apa accessor modifier yang kita gunakan serta latar belakangnya. Eh, dalam code ini, semua atribut menggunakan access modifier private. Ini dipilih untuk menerapkan konsep encapsulation sehingga atribut hanya dapat diakses dan diubah melalui metode-metode kelas tersebut. Pemilihan private membantu menjaga keamanan data dan mengurangi risiko perubahan yang tidak diinginkan dari luar kelas. Setelah itu menjabarkan bentuk konstruktor yang kita kembangkan. Setiap kelas memiliki satu atau lebih konstruktor untuk menginisialisasi objek saat pembuatan instance class. Konstruktor ini memiliki parameter sesuai dengan atribut-atribut kelas. Selanjutnya, eh, menjabarkan aksesor dan mutator methods yang kita kembangkan. Setiap kelas memiliki getter methods atau aksesor untuk mendapatkan nilai atribut dan setter methods atau mutator untuk mengubah nilai atribut. Ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap cara nilai-nilai tersebut diakses dan dimodifikasi. Setelah itu, menjabarkan bagaimana proses pengujian yang kita lakukan. Pengujian dapat dilakukan dengan membuat instance class, mengatur nilai atribut, dan memanggil metode-metode untuk memeriksa apakah kelas berperilaku sesuai dengan harapan. Sekian dari video saya. Terima kasih.